Tahun 2026 mungkin bisa dibilang tahun yang cukup sial ya buat yang lagi cari gadget baru. Mau itu laptop, komponen rakit PC, smartphone, dan juga tablet. Ya, gimana enggak? Selain karena RAM dan storage yang lagi naik harga, nilai rupiah kita tuh juga lagi merdeka. Makanya harga yang saya sebutin tadi tuh pada naik semua ya. Akhirnya orang yang lagi butuh banget sebuah gadget cuman punya dua opsi keterpaksaan. Terpaksa turun spek dengan membeli tipe yang lebih murah, atau terpaksa cari unit second dengan harapan ada orang yang menjual gadgetnya dengan kondisi masih layak pakai. Itulah yang baru aja saya lakukan kemarin. Saya yang lagi butuh beli tablet, akhirnya terpaksa ngubek-ngubek marketplace second-an di sana-sini. Dan ketemulah sebuah tablet yang bisa saya bilang sebuah hidden gem. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan di video ini saya tuh mau ceritain sebuah tablet dari merek Motorola dengan tipe MotoPad 16 Neo. Langsung aja ke inti video ini ya. Kenapa saya bilang kalau tablet ini adalah sebuah hidden gem? Simple, harganya. Alhamdulillah saya cukup merasa beruntung ya, dengan harga 1,7 jutaan, saya tuh bisa dapat sebuah MotoPad 16 Neo dengan kondisi pemakaian baru 3 bulanan. Masih ada garansi resmi aktif dan full set. Ya, emang ada beberapa dent kecil sih, tapi ya nggak masalah. Toh dari sellernya saya tuh dapat casing yang bakal nutupin cacat minornya. Mungkin sebelum ke tabletnya, saya tuh mau bahas sedikit ya soal stylusnya. Sebenarnya ini tuh stylus nggak banyak fitur ya, kayak di pennya Huawei, Samsung, atau punyanya Apple. Di body pennya ini pun juga nggak ada tombol apapun. Cuman di sini tuh ada yang cukup berbeda ya dari kebanyakan stylus tablet lainnya, yaitu kita tuh bisa ngebuka bagian atas pennya untuk mengganti baterainya. Ya, ini stylus itu nggak bisa dicas ya, tapi langsung ditenagai aja sama satu baterai A4. So far saya sih belum tahu ya bakal berapa lama ini bertahan baterainya karena baru pakai juga. Tapi kalau misalkan diasumsikan pemilik sebelumnya itu belum pernah ganti baterai, ya berarti 3 bulanan lebih stylus ini bisa bertahan tanpa ganti baterai. Sebenarnya saya nggak ada ekspektasi lebih ya sama stylusnya, tapi ternyata ini stylus itu udah ada pressure sensornya. Jadi kita tuh bisa nulis atau ngegambar tebal tipis gitu, dan ya keren aja. Tapi ada satu hal yang sebenarnya saya agak kesel ya sama stylusnya ini. Jadi kan ada beberapa gestur ya yang kita bisa lakukan sama stylusnya. Nah, kayak misalkan swipe dari pojok kiri bawah untuk screenshot dan bisa coret-coret gitu, atau swipe dari pojok kanan bawah untuk shortcut ke aplikasi Notes. Nah, sayangnya untuk gestur stylus ini tuh cuma bisa dilakukan kalau tabletnya itu pakai swipe navigation. Sedangkan kalau saya tuh pakai model yang 3 button navigation gitu, ini gestur stylusnya tuh nggak bisa bekerja. Padahal untuk layar segede ini justru saya tuh lebih nyaman pakai 3 button navigation. Ya, itu aja sih yang saya keluhin ya. Oke, cukup soal stylusnya dan sekarang kita akan bahas soal tabletnya. Oh ya, saya sekali lagi nggak akan bahas soal keyboard ya, karena saya itu dapat bukan yang ada bundling keyboardnya, jadi cuma tablet sama pen stylusnya doang. Hal pertama yang saya suka dari tablet ini adalah dari build quality-nya yang menurut saya berasa mahal ya. Solid banget untuk ukuran tablet dengan harga asli 2 jutaan. Bodinya full metal di sisi samping dan belakang, itu bikin kesan kopong nggak ada sama sekali. Oh ya, yang warna biru ini juga menurut saya cakep banget ya. Anti mainstream di antara tablet lain yang kebanyakan itu warna abu-abu gelap. Di bagian sisi-sisi bodinya itu ada 3 hal yang menurut saya menarik. Yang pertama, dia itu mendukung microSD sampai 2 TB. Jadi ada slot microSD ya. Memang nggak ada slot untuk SIM card, tapi ya udah masih bisa saya maklumi karena mayoritas tablet juga seperti ini, apalagi yang harga entry level. Terus yang kedua, tablet ini tuh udah punya quad speaker dengan berninding Dolby Atmos yang buat saya kualitasnya itu udah cukup bagus dan enak buat nonton. Dan yang ketiga adalah dia tuh masih punya jack audio 3,5 mm, dimana ini tuh udah jarang ketemu ya di gadget masa kini. Nah, kalau ada pertanyaan, kan udah ada yang namanya TWS bang gitu. Ya, bener sih. Tapi untuk perangkat dengan baterai gede kayak tablet gini, kan umumnya bakal lebih lama dipakai ya buat entertainment dibandingkan dengan HP. Nah, seringkali baterai TWS itu nggak bisa ngejar gitu, jadi lebih enak pakai headset kabel untuk pemakaian yang lebih lama. Itu menurut saya. Gimana menurut kalian?
Lanjut di bagian display yang juga udah bagus ya, ukurannya 11 inch, nggak kegedean atau kekecilan, panel IPS dan refresh rate 90 Hz. Gambar yang dihasilkan juga tajam berkat resolusi tinggi di 2,5K. So far nggak ada keluhan sih ya dari saya untuk displaynya, cuman karena nggak ada info nih soal proteksi layarnya pakai apa, kayaknya saya harus segera cari tempered glass-nya deh ya, buat lebih amannya aja gitu. Nah, yang paling saya syukuri di tablet ini adalah spesifikasinya. Dengan harga under 2 juta ya, walaupun secondan, saya tuh bisa dapat chipset Dimensity 6300. Ya, bisa dibilang sedikit di atas tablet 1 atau 2 jutaan lain yang pakai Helio G99 ya. Walaupun memang tablet ini tuh nggak yang kenceng banget gitu dan hasil benchmarknya juga biasa aja, tapi balik lagi dengan harga segini ya happy banget lah. Saya sempat nyoba buat main PUBG, itu masih lancar ya di settingan Smooth Ultra atau Balance Ultra itu masih lancar, dan buat kegiatan daily kayak nonton YouTube atau Netflix tentunya juga aman. Oh ya, Netflix di sini tuh juga udah dapat sertifikasi L1 ya, jadi kita tuh bisa menikmati full resolution dari Netflix. Oh ya, ngomong-ngomong varian yang saya pakai sekarang ini adalah yang RAM-nya itu 4 GB dan internalnya 128 GB. Ya, varian terendahnya ya. Kalau sekarang kalian itu cek di marketplace, sebenarnya udah ada varian yang 8128 dan bahkan ada juga yang 8256. Cuman harganya itu kalau yang 8128 ada di 3,8-an, kalau yang 8256 itu udah 4 jutaan, hampir 5 juta. Ya, makin mahal ya. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah karena unit saya itu RAM-nya cuma 4 GB, kalau udah dipakai buat multitasking atau multi Windows itu pasti mulai berasa nge-lag. Bahkan proses booting dari tablet ini tuh juga cukup memakan waktu ya. Meskipun storage yang dipakai adalah tipe UFS 2.2 bukan eMMC, tapi kayaknya nggak terlalu berasa untuk di tablet ini. Ya namanya juga tablet entry level ya harus sabar-sabar dikit. Untungnya nih, spek kentang tablet ini tuh nggak dibebani sama OS yang berat juga, karena ternyata OS di tablet ini tuh enteng dan bersih banget. Bloatware-nya minim, dan fiturnya itu ya yang penting-penting aja, nggak banyak gimmick deh pokoknya. Beberapa fitur yang terdengar remeh tapi berguna buat saya juga hadir ya di tablet ini, kayak double tap to sleep, double tap to wake, circle to search, sidebar panel, dan tentunya bisa multi Windows dan floating Windows juga. Nah, buat yang nanyain di Motopad 16 Neo ini sudah tersedia juga ya yang namanya PC Mode yang bisa bikin tampilan dan experience menggunakan tablet ini tuh jadi mirip komputer. Mungkin mode ini akan optimal kalau kita pasangin tablet ini sama mouse dan keyboard ya. Sayangnya di sini tuh belum ada fitur pengaman ya berupa fingerprint sensor, jadi cuman mengandalkan face unlock aja atau ya password basic. Sekarang ke kamera yang kualitasnya ya B aja lah ya, seperti tablet entry level pada umumnya. Nggak ada yang spesial sama sekali. Palingan yang bisa saya apresiasi adalah posisinya yang ada di samping tablet, jadi cocok banget kalau mau dipakai dalam kondisi landscape. Oh ya, kemarin saya sempat coba tablet ini buat meeting online pakai aplikasi Zoom, ternyata dia tuh nggak bisa buat ganti background. Jadi ini saya kasih info tambahan aja ya, siapa tahu relate ke kalian. Oke, jadi ini adalah hasil dari video kamera depannya Motopad 16 Neo ya, kalau misalkan kita pakai buat video call atau meeting online. Yang pastinya untuk di sebuah tablet memang kita tuh lebih sering pakai kamera depan ya daripada kamera belakang, karena kan kalau kamera belakang itu palingan cuman buat scan dokumen atau semacamnya, tapi kalau kamera depan kita pastinya pakai buat komunikasi. Nah, untuk resolusinya sendiri dia maksimal di 1080p ya, baik kamera depan maupun belakang itu resolusinya di segitu untuk maksimalnya. Terus kalian juga bisa nilai sendiri gimana kualitas mikrofon dari tablet ini. Nah, yang saya keluhin sebenarnya adalah di frame rate-nya ya, nggak tahu. Kalau saya ngerasain ini di kamera depan agak patah-patah gitu ya, hasilnya kayak nggak smooth. Jadi kayaknya ini nggak sampai 30 fps sih. Atau nggak tahu ya, ini kayak agak nggak enak dipandang sih sebenarnya. Tapi kalau balik lagi untuk masalah kebutuhan komunikasi, ini harusnya udah cukup banget sih. Apalagi kalau kalian pakainya di ruangan yang tenang kayak gini, itu mikrofon internalnya juga udah cukup. Kalau untuk kamera belakangnya ya seperti inilah ya. Ini buat yang pengen tahu aja, tapi ya saya sendiri sih jarang sih pakai kamera belakang di sebuah tablet. Gitu. Cuman ini di viewfinder juga kelihatan agak patah-patah ya. Kayak kamera depan tadi, ya udahlah ya. Saya nggak tahu ini apakah bug atau memang keterbatasan dari hardware atau softwarenya si Motopad 16 Neo ini.
Terakhir soal baterai. Ya, sebenarnya saya tuh hitungannya jarang banget ya pakai tablet, karena saya lebih suka pakai HP aja atau langsung ke laptop kalau misalkan butuh ketik-ketik. Jadi memang nggak banyak use case saya di sebuah tablet untuk saat ini. Di pola pemakaian saya yang kebanyakan buat nge-YouTube atau Netflix-an doang, tablet ini tuh saya cas 2-3 hari sekali. Cuman untuk perkara ngecas, ya dia tuh agak lama ya karena cuman support 20 watt doang, sedangkan baterainya tuh gede di 7000-an mAh. Ya kira-kira 3 jaman lah buat full charge-nya. Kesimpulannya, selama hampir sebulan saya pakai Motopad 60 Neo ini, saya sih suka ya. Semua kekurangannya masih bisa dimaklumi, dan ya udah cukup aja gitu buat kebutuhan entertainment saya. Apalagi dapat harga second yang masih mulus. Sayangnya ini tablet itu varian terendahnya sekarang naik ya, harga barunya ke 2,8 jutaan terakhir saya ngecek, dan kalau mau yang ada keyboardnya itu udah sulit juga nyarinya. Tapi ya, gimana ya, semua brand tablet juga pada naik harganya, dan balik lagi ke opening saya tadi, mau pilih turun spek aja atau cari barang-barang secondan yang masih layak pakai. Itu adalah opsi yang masuk akal ya di masa sekarang. Tapi dibandingkan para pesaing sekelasnya, saya tuh paling suka sama build quality tablet ini yang solid. Warna biru yang mentereng dan anti-mainstream, layar bagus, quad speaker, OS yang ringan, dan dapat gratis pen stylus. Oh ya, harusnya tablet Motorola ini kalau ada apa-apa juga bisa dibawa ya ke service center Lenovo. Cek aja di websitenya mereka. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini selama nyobain tablet Motopad 16 Neo. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!